Good morning, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu guru, anak-anak terkasih, beserta orang tua dan saudara-saudari sekalian. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan pertemuan Advent kedua dengan tema Menanti dengan Kesabaran. Pada masa Advent ini, kita diajak bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus. Penantian kita ungkapkan dengan persiapan dan menanti dengan kesabaran. Sabar akan proses yang harus kita lewati, memeriksa batin kita, dan menerima pertobatan sejati yang berasal dari Sang Sumber hidup sejati. Hingga pada akhirnya, kita bisa menghasilkan hidup dengan penuh iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Anak-anak yang terkasih, marilah kita sekarang siapkan hati kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur kehadirat-Mu karena di dalam Kristus Engkau telah menyatukan kami sebagai murid-murid-Nya. Semoga melalui permenungan Minggu Advent kedua ini, kami sungguh menyadari untuk dapat menanti dengan penuh kesabaran. Bantulah kami dalam memeriksa batin, sehingga pertobatan ini dapat membuahkan hasil yang memampukan kami hidup penuh iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Kita sekarang akan menyalakan lilin Advent yang kedua. Marilah kita berdoa. Para nabi terus menjaga pengharapan umat Israel. Sebagai tanda, kita juga menyalakan lilin kedua kita sebagai tanda bahwa kita menantikan kedatangan Tuhan di hati kita dengan penuh kesabaran dan pertobatan. Ya Tuhan, semoga Engkau membuka hati kami supaya bertumbuh dan berkembang dalam harapan yang bernyala. Datanglah segera Tuhan, datanglah Sang Juru Selamat. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan hari ini. Pembacaan dari Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hati kamu, Abraham adalah bapa kamu, karena aku berkata kepadamu,
Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian hari daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasih-Nya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengiringnya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam gelembung, tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, bacaan hari ini merupakan bacaan Minggu Advent kedua yang mengajak kita untuk bersiap menanti dengan kesabaran. Injil Matius bab 3 ayat 1-12 menyampaikan ajakan untuk bertobat. Kedamaian bukan ilusi untuk menenangkan hati, melainkan sebuah hasil dari proses dan upaya yang menuntut keterlibatan manusia. Keterlibatan itulah yang dinamakan pertobatan. Masa Advent menjadi kesempatan bagi kita semua untuk mempersiapkan diri dengan sakramen pertobatan, agar jalan kita lurus menyambut kedatangan Sang Raja Damai ke dalam hati kita dan ke dalam keluarga kita. Anak-anak yang terkasih, seperti halnya seorang atlet yang akan bertanding, biasanya akan melakukan pemanasan sebagai persiapan. Semakin dekat waktu pertandingan, persiapan yang dilakukan akan semakin sering dilakukan, agar semakin mantap dalam menghadapi pertandingan tersebut. Demikian halnya dengan kita saat ini. Semakin dekat waktu kedatangan Sang Juru Selamat, semakin perlu kita mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan Yesus yang akan datang. Karena Tuhan Yesus yang akan datang, terutama di dalam hati kita, maka apa yang hendak kita siapkan? Tentunya adalah hati yang baik dan kudus. Hati yang baik dan kudus itu kita buat dengan sebuah langkah, yaitu pertobatan. Bertobat itu bukan tentang berhenti tidak melakukan dosa, tetapi bagaimana kita bisa berubah untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Seperti contohnya, perbuatan menyalin tugas teman. Kita menyadari perbuatan itu salah dan ingin bertobat. Maka yang kita lakukan, kita tidak hanya berhenti melakukan perbuatan itu, tetapi harus juga ada aksi nyata, yaitu dengan mengerjakan tugas secara mandiri. Marilah anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu guru beserta orang tua, kita hening sejenak, melihat kembali perbuatan buruk apa yang akan kita rubah, sehingga dalam menyambut kedatangannya semakin hari kita semakin pantas dan layak. Sekarang marilah kita berdoa agar Allah membantu kita di dalam masa Advent ini untuk bersiap dan berjaga dalam iman. Kita harus siap menjadi gereja yang senantiasa bersama keluarga memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya peradaban kasih, tanda kehadiran kerajaan Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami semakin bersemangat
dalam mempersiapkan kehadiran Sang Juru Selamat. Tolonglah kami untuk terus melekat erat dengan Kristus. Keeratan hidup kami dengan Kristus semoga membuat kami senantiasa berbuah kasih. Yesus sahabatku, hari ini kami siswa SMP Talenta Purwakarta menghadapi ujian. Engkau tahu kami sudah pelajari semuanya, tetapi kami punya keterbatasan daya ingat. Bantulah kami untuk mengingat kembali semua pelajaran yang sudah dipelajari dan menuangkannya kembali dalam ujian, supaya mendapat nilai yang bagus. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita lanjutkan doa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.